عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya kalau tadi menunggu karena kebetulan masyafa'al ternyata tadi Facebook ataupun akun Ana bermasalah sehingga tidak bisa langsung terkonek. Allah alam sebab apa. Tapi alhamdulillah sekarang telah bisa connect kembali, bisa live insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan semoga yang kita lakukan pada pertemuan kita kali ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bisnadil muqtasil al-musannif rahimahullah qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li kahal wafi walam. Dalam pertemuan sebelumnya ya ikhwah telah kita bahas tentang tanda-tanda kalimat isim, tanda-tanda kalimat fi'il, dan juga kemarin sudah kita bahas pula tentang fi'il mudhari' sebagiannya. Kemudian di sini beliau menyinggung tentang kalimat yang kedua, sebagaimana yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa kalimat itu ada 3 macam. Ada yang disebut sebagai kalimat isim ataupun kata benda. Yang kedua kalimat fi'il ataupun kata kerja, suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Ataupun yang terakhir adalah kalimat huruf ataupun kalimatul hal harfi. Perhatian di sini ya ikhwah. Dalam pertemuan sebelumnya sudah dibahas sebelumnya. Ciri-ciri dari isim itu apa? Kemudian ciri-ciri dari kalimat fi'il itu apa? Yang di sini ini kalimat huruf itu yang bagaimana kata beliau? Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Yaitu suatu kalimat yang tidak patut ataupun tidak bisa diberikan tanda isim, dan juga tidak diberikan tidak bisa diberikan tanda-tanda fi'il. Ini aslinya susah untuk dimengerti untuk saat awal-awal kita belajar bahasa Arab, awal-awal kita belajar ilmu nahwu. Karena semua lafaz itu bisa kita pasangkan dengan yang lainnya nggak ada halangan sama sekali.
Karena kita belum mengetahui batas-batasannya. Sehingga saat dikatakan bahwa lafaz ini dia bisa menerima tanda isim ataukah bisa ataukah tidak bisa, itu adalah sesuatu yang susah untuk kita bedakan. Pokoknya begini ya ikhwah, bahwa saat antum mendapatkan dari segi artinya, tentunya kita lebih mudah untuk masalah hal ini, mudah mendeteksi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya di situ ada suatu pekerjaan ataupun suatu perbuatan. Ini dimungkinkan dia adalah kalimat fi'il. Kalau dia adalah suatu sebutan ataupun nama ataupun gelaran, maka dia adalah kalimat isim. Kalau dia bukan kata kerja, bukan kata benda, maka dia adalah kalimat huruf. Maka dia adalah kalimat huruf. Bukan kata benda, bukan kata kerja, maka dia adalah kalimat huruf. Berarti di sini menurut sebagian ulama nahwu bahwa ketidakadaan tanda yang dimiliki oleh kalimat huruf, maka itu dia menjadi tanda kalimat huruf itu sendiri. Artinya kalau nggak ada tanda-tandanya, tidak ada tanda fi'il, tidak ada tanda isim, maka dia adalah kalimat huruf. Ataupun secara simpelnya begini ya, untuk takriban lil fahmi, untuk mendekatkan pemahaman. Jadi begini, misalkan antum punya 3 anak laki-laki, punya 3 anak laki-laki, semua kembar, semua kembar. Ada yang bernama Ahmad, ada yang bernama Muhammad, ada yang bernama Zaid. Ahmad, Muhammad, sama-sama Zaid. Anak kembar itu biasanya khususnya saat mereka masih kecil, itu mereka minta untuk diberikan sesuatu yang sama dengan saudara yang lainnya. Saat diberikan sebuah buku, masing-masing diberikan buku. Gambarnya pun sama, gambarnya sama. Ini untuk membedakan antara apakah ini bukunya si Muhammad, bukunya si Ahmad, ataukah bukunya si Zaid. Ini bagaimana? 2 orang di antara mereka, ada yang menuliskan nama dalam buku tersebut, namanya Muhammad. Ada yang menuliskan anak kedua bernama Zaid, dituliskan dalam bukunya. Berhubung anak yang ketiga ini belum bisa nulis, sehingga bukunya dibiarkan kosong, tidak diberikan nama. Saat ditanya mana bukunya Muhammad, dibilang itu lihat yang ada tulisan Muhammadnya. Mana bukunya si Ahmad, itu yang ada tulisan nama Ahmadnya. Mana si Zaid, tulisan yang bukunya si Zaid, yang buku si Zaid nggak ada tanda apa-apanya. Berarti saat ditanya mana bukunya Zaid, yang nggak ada namanya, itulah milik si Zaid. Berarti kalau tidak ada tanda isim di sana dan tidak ada tanda-tanda, nggak ada bau fi'il di sana, maka itu adalah kalimat huruf. Sebagaimana juga yang contohkan oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah dalam Syarh Al-Umdah. Beliau membuat suatu analogi. Tidak jauh tadi, misalkan huruf jim, ha sama kha. Kalau jim berarti titiknya di bawah, kha titik di atas. Yang enggak ada titik bawah, titik atas, maka itu adalah huruf ha. Jelas ya? Berarti tidak ada tanda, itu adalah sebagai tanda kalimat huruf. Semoga bisa dimengerti untuk pertama-tama ya ikhwah. Yang penting saat ini antum untuk tahap awal, khusus teman-teman yang baru pertama kali belajar nahwu, maka nggak perlu dipusingkan terlebih dahulu. Saat antum mendeteksi menggunakan bahasa Indonesia, ini sepertinya bukan kata benda dan juga bukan kata kerja. Udah anggap aja bahwa itu adalah kalimat huruf. Ya, adalah kalimat huruf. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu ada kata dengan, D-E-N-G-A-N, dengan. Ini apakah dia kata kerja? Bukan. Apakah dia kata benda? Juga bukan. Berarti dia adalah kalimat huruf. Anggap begitu saja. Sebagai contohnya di sini untuk tahap pertama ya ikhwah. Berarti sekarang yang contoh yang diberikan oleh musannif rahimahullah kahal wa fi walam. Kalimat huruf di antaranya itu adalah lafadz hal, kemudian lafadz fi, kemudian juga lafadz lam. Ini belum mana jelaskan apakah nanti masuk ke isim, ke huruf, atau ke isim atau ke fi'il. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan setelahnya insyaallah, ataupun suatu saat nanti. Karena kalau sampai dijelaskan ke arah sana, mungkin nanti ada sebagian yang susah untuk, ataupun masih susah untuk mengerti. Lanjut insyaallah ya ikhwah.
Langsung ke halaman berikutnya, babul i'rabi. Jadi sebagai pendahuluan aja ya, tentang halaf fi ataupun lam tadi itu. Ada sebagian huruf itu, dia ada yang hanya khusus masuk ke isim. Ada yang khusus masuk ke fi'il. Ada yang bisa ke isim, bisa ke fi'il. Tadi itu yang 3 huruf tadi itu, ada yang bisa ke isim, bisa ke fi'il. Contohnya hal. Ataupun ada yang hanya khusus ke isim saja. Contohnya adalah huruf jar. Ataupun yang hanya masuk ke fi'il saja seperti tadi huruf lam. Ini tidak perlu Anda panjangkan insyaallah, langsung ke bahasan setelahnya. Babul i'rabi wal bina'i. Bab i'rab dan juga bab al-bina. Bab ini ya ikhwah, ini adalah termasuk bab yang sangat penting dalam ilmu nahwu. Dan semua bab-bab nahwu tidak pernah ada yang meninggalkan bab ini. Tidak pernah ada yang meninggalkan bab ini. Kalau misalnya kita mendengar istilah mubtada, maka nanti mubtada ini cuma dibahas dalam bab tidak saja. Ataupun nanti di dalam bab, kalau di level setelahnya itu ada mungkin adalah bab ta'ajjub. Sebagian bab-bab yang lainnya tidak menyinggung masalah pembahasan mubtada. Tetapi untuk i'rab, pembahasan bab i'rab ini selalu masuk ke dalam semua bab yang ada di ilmu nahwu. Baik nanti rofaknya saja, apakah nasabnya saja, apakah jarnya saja, ataukah jazmnya saja. Sehingga ya ikhwah, dan ini yang sangat ana sarankan ke teman-teman semua yang kebetulan belajar bareng sama ana saat di Ma'had, di Mantaba ataupun yang lain, untuk bab i'rab ini usaha untuk dihafalkan. Untuk dihafalkan macam-macamnya. Kemudian huruf-hurufnya itu apa saja ataupun tanda-tandanya apa saja. Dan tanda tersebut itu dia ngetem. Tahu ngetem? Ngetem itu bahasa-bahasa angkot ataupun nempati di mana saja. Dia itu posnya, cangkruannya di mana saja. Jelas ya? Itu nanti yang perlu untuk antum hafalkan. Silakan dihafalkan secara bertahap untuk poin-poinnya. Insya Allah nanti setelah antum menghafalkan tentang babul i'rab wal bina, insya Allah untuk pembahasan setelahnya akan terus terbawa dengan bab ini. Bab ini artinya akan terus dibawa dan akan terus terpakai dalam bab-bab setelahnya. Sehingga sangat dianjurkan silakan nanti untuk membuat suatu skema ataupun diagram ataupun mungkin model-model yang lainnya yang meringkas semua tentang pembagian i'rab, kemudian tanda-tandanya apa, kemudian tanda-tanda tersebut itu menempati apa saja. Sekalian contohnya kalau memungkinkan. Kita bacakan insyaallah apa yang dimaksud di sini. Perhatikan ya ikhwah. Al-i'rab, tentang i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Perhatikan bahwa i'rab itu adalah taghyiri awakhiril kalim. Adalah perubahan keadaan akhir suatu kalimat ataupun akhir suatu kata. Kenapa kok berubah? Karena memang ada yang menghendaki perubahan tersebut. Ada yang membuat suatu pengaruh pada suatu akhir kata sehingga harokatnya bisa ke arah dhamma, bisa ke arah fathah, bisa ke arah kasroh, ataupun bahkan mungkin disukunkan. Perubahan semacam ini yang disebut sebagai i'rab. Jadi yang ada di Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun teks-teks yang berbahasa Arab yang diberikan suatu harokat, itu bukan asywa'i, itu bukan sesuatu yang asal-asalan, tapi semua berdasarkan pada suatu teori, berdasarkan pada suatu kaidah. Di antaranya adalah dengan menggunakan bab i'rab ini. Sehingga kadang-kadang antum menjumpai perkataan ataupun kata-kata ataupun lafaz Rasulullah, lamnya didomahkan. Kadang-kadang kok ada orang bilang Rasulillah, kadang-kadang kok difathahkan Rasulullah. Yang mempengaruhi itu adalah adanya suatu faktor ataupun sebab yang menghendaki suatu harokat di akhir suatu kalimat. Sebagai contohnya begini ya ikhwah, perhatikan. Anak ingin menampilkan yang di papan tulis. Sebentar.
Perhatikan, kita punya lafaz Zaid. Kita punya lafaz Zaid. Ini primadona dalam di ilmu nahwu yang viral namanya, yang tidak pernah ketinggalan untuk disebutkan dalam ilmu nahwu. Ini adalah bintang-bintangnya di ilmu nahwu. Perhatikan kata-kata Zaid. Zaid ini kadang-kadang dia didomahkan, kadang dia difathahkan menjadi Zaidan, kadang dikasrahkan menjadi Zaidin. Kapan kita itu perlu untuk mendomahkan? Kapan kita perlu untuk mengkasrahkan? Kapan kita perlu untuk memfathahkan? Saat kita itu mendomahkan suatu lafaz Zaid, maka kita perlu untuk mencari alasannya, dicari suatu penyebab. Ini yang disebut sebagai amil, disebut sebagai amil, yaitu suatu lafaz yang menghendaki lafaz Zaid ini untuk didomahkan, difathahkan ataupun dikasrahkan, sebagai disebut sebagai amil, suatu faktor ataupun sebab yang membuat lafaz Zaid huruf terakhirnya diberikan suatu harokat tertentu. Sekarang kita perhatikan contoh simpelnya saja, dan contoh ini selalu diberikan template, ataupun kita menggunakan template ini saat belajar nahwu, saat masih awal, ataupun saat kita belajar nahwu di level-level berikutnya. Contoh-contoh ini juga sering dibahas, sering disebutkan karena memang mudah. Perhatikan ya ikhwah. Saat lafaz Zaid, misalnya di depannya ini ada kata-kata ja'ah. Masya Allah, menurut jin. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lafaz ja'ah. Lafaz ja'ah. Ja'ah Zaidun. Si Zaid telah datang. Kalau ditanya siapa yang datang, jawabannya adalah Zaid. Maka Zaid dia sebagai pelakunya. Ataupun saat kita belajar bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat. Predikat kata kerja yang subjek adalah pelakunya. Ini antum bilang ja'a Zaidun. Telah datang si Zaid. Maka yang telah datang siapa? Adalah si Zaid. Berarti si Zaid itu dia sebagai pelakunya. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu konteks kita saat ini, pelaku itu adalah fa'il. Adalah fa'il. Pelaku disebut fa'il. Ataupun subjek disebut sebagai suatu fa'il. Dan fa'il nanti ya ikhwah, dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, fa'il itu hukumnya dia adalah rafa. Dengan tanda di sini dhamma. Sehingga saat ditanya itu kenapa lafaz Zaidun antum domahkan? Jawabannya karena ada suatu lafaz yang menghendaki lafaz Zaidun untuk didomahkan. Lafaz apa? Lafaz ja'a. Ja'a itu adalah kata kerja, dan setiap kata kerja perlu suatu subjek, perlu suatu fa'il. Dan hukum fa'il adalah dirofakan dengan tanda dhammah untuk lafaz Zaid ini. Sehingga Zaid didomahkan ja'a Zaidun. Nggak boleh ja'a Zaidan. Nggak boleh ja'a Zaidan. Tapi ja'a Zaidun. Kita nggak mau menggunakan yang terlalu macam-macam. Bagaimana Ustaz kalau seandainya ada orang yang namanya Zaidan? Ini belum bahasan kita ya ikhwan. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Yang penting saat ini kita ada suatu pemahaman bahwa saat kita mengharokati huruf terakhir dari suatu kata, termasuk kalimat isim di sini, maka pasti itu ada penyebabnya. Ada amil yang menghendaki suatu lafaz itu untuk didomahkan, difathahkan ataupun dikasrahkan. Perhatiin setelahnya lagi. Ini kata Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Afwan, ini semoga suara terdengar ya ikhwah. Afwan. Tadi lupa nanya. Belum melihat. Jadi anak nggak muncul di HP, Allah alam kenapa. Anak anggap semoga ini lancar ya, nggak ada masalah suara atau mungkin di gambarnya. Ini di HP anak nggak muncul nih, Allah alam kenapa. Masih sebentar lagi insya Allah. Perhatikan lafaz ra'aitu Zaidan. Zaidan di situ saat kita itu memfathahkan lafaz Zaidan, itu pun ada sebabnya. Karena ada yang menghendaki lafaz Zaid untuk difathahkan.
Saat kita mengatakan ro'aitu dalam bahasa Indonesia, artinya ro'aitu adalah aku melihat. Aku melihat. Ru'yah basariyah, yaitu dalam menggunakan panca indera ataupun penglihatan kita. Ro'aitu itu adalah suatu kata kerja yang perlu suatu objek. Aku melihat. Melihat apa ente? Ente melihat apa? Saat dijawab ana melihat seekor ular. Maka ular tersebut dia sebagai objek dari sasaran yang kita lihat. Yang kita lihat. Objek dalam bahasa Arab ini disebut sebagai maf'ulun bihi. Disebut sebagai maf'ul bihi. Misalnya katabtu darsa, ana telah menuliskan pelajaran. Apa yang ditulis? Ana menulis sebuah pelajaran. Maka kata ad-darsa di situ dia sebagai objeknya, sebagai sasarannya. Ana makan sebuah apel. Apel dia sebagai objeknya. Dalam bahasa Arab, objek ini disebut sebagai maf'ulun bihi. Disebut sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bih. Kalau ditanya hukumnya maf'ul bih bagaimana? Hukumnya dia adalah dibaca nasab dengan tanda fathah di sini. Dengan tanda fathah pada lafaz Zaid. Sehingga sudah terjawab saat ditanya kenapa lafaz Zaid dan kok dibaca fathah. Karena dia itu menjadi suatu objek ataupun maf'ul bihi. Jadi jangan sampai lupa ya ikhwah, kaidah-kaidah yang bersifat umum semacam ini. Fa'il hukumnya rafa. Maf'ul bihi hukumnya nasab. Mubtada hukumnya rafa. Ini kaidah-kaidah allati taghayyar. Enggak mungkin berubah kalau seandainya ada orang tinggal di Mars ataupun di Jupiter. Dan kebetulan di sana ada ilmu nah. Saat ditanya bagaimana hukumnya fa'il, dia menjawab bahwa hukumnya rafa. Kalau seandainya pada zaman Nabi Adam alaihissalam ada nahwu juga, ada orang yang nanya, ini hukumnya fa'il apa? Akan dijawab bahwa hukumnya fa'il adalah rafa. Enggak akan berubah. Artinya saat ini ya ikhwah, kalau seandainya antum sudah berusaha berjuang sedikit demi sedikit untuk menghafal kaidah-kaidahnya, maka akan terus terpakai dan kaidahnya nggak akan berubah. Ilmu nahwu termasuk ilmu yang tidak ada perkembangan, dalam artian adalah sudah menjadi suatu ilmu yang tetap. Kaidahnya sudah dituliskan oleh ulama pada zaman-zaman dahulu, tidak akan ada perubahan. Sehingga tidak akan rugi ya ikhwah saat kita menghafalkan ilmu nahwu, poin-poinnya, kaidah-kaidahnya, pemahaman-pemahamannya, belajar nahwu, belajar akidah, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar hadis, semua kita pelajari mumpung masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu kita gunakan untuk hal bermanfaat insyaallah. Yang terakhir ya ikhwah, ini ada kata Zaidin. Kata Zaid itu tidak serta-merta dia itu dibaca kasroh. Dia dibaca kasroh sebab misalnya ada huruf jar sebelumnya. Huruf jar itu apa? Ada suatu huruf ya ikhwah, ada sekelompok huruf. Yang mana saat huruf-huruf tersebut salah satunya mendahului suatu kalimat isim, maka kalimat isim harus dibaca jar ataupun kasroh untuk lafaz Zaid di sini. Sehingga kalau misalnya kita punya lafaz Zaid didahului oleh huruf jar yang berupa ba. Misalkan begini, marortu, ana telah bersua. Bi Zaidin dengan si Zaid, ana telah berjumpa dengan si Zaid, ana telah telah lewatan dengan si Zaid. Bi saat mendahului suatu kalimat isim, contohnya lafaz Zaid di sini, maka kalimat isim tersebut dia berhak untuk dikasrahkan. Untuk semisal lafaz Zaid, untuk nanti yang ghair munsharif itu pembahasan nanti. Tapi untuk lafaz Zaid dia perlu dikasrahkan. Kalau ditanya, itu kenapa bismillahirrahmanirrahim dikasrahkan lafaz bisminya? Kenapa dikasrahkan? Karena ada huruf jar yang berupa ba. Ada huruf jar yang berupa ba. Artinya ada sekelompok huruf saat dia mendahului suatu kata, maka kata tersebut huruf terakhirnya harus dibaca. Di antara tanda jarnya adalah kasroh. Sekarang perhatikan ya ikhwah, sebagai penutupnya, antum perhatikan nama Zaid. Nama seorang yang bernama Zaid. Seseorang yang bernama Zaid, kadang dia dipanggil Zaidun di sini, kadang dia dipanggil Zaidan, kadang-kadang juga dipanggil Zaidin. Artinya ini berubah apanya? Bukan berubah huruf terakhirnya. Kata para ulama saat mengatakan taghyiru awakhiril kalim, perubahan yang terjadi di akhir suatu kalimat. Maksudnya adalah ahwalu awakhiril kalimah,
ataupun kalin. Yang berubah adalah dari segi harokatnya. Dari zaidun ke zaidan ke zaidin. Perubahan ini yang disebut sebagai i'rab. Perubahan ini yang disebut sebagai i'rab. Kalau seandainya ada suatu lafaz yang enggak berubah, maka disebut sebagai bina. Ketidakberubahan suatu lafaz walaupun didahului oleh suatu sebab yang seharusnya menghendaki suatu harokat, tetapi lafadznya ada yang permanen sehingga dia tidak berubah-berubah. Yang tidak berubah ini disebut sebagai bina, sedangkan perubahan yang ada perubahannya untuk suatu lafaz disebut sebagai i'rab, Alhamdulillah ya ikhwah, insyaallah cukup sekian yang kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Semoga dimudahkan. Kalau untuk pertemuan berikutnya, kalau misalnya kok ini jam 8 kok belum online, maka perlu diketahui bahwa itu kami di sini lagi berusaha berjuang untuk mengonlinekannya. Kalau seandainya nggak ada halangan, nanti insyaallah jam 8 kita sudah dalam keadaan live insyaallah. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Yang terkena banjir semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu pekan dia telah kemasukan banjir sebanyak 2 kali, belum habis kelelahan banjir yang pertama, kemudian datang banjir yang kedua. Semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita kali ini ya ikhwah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum absen ya ikhwah, silahkan absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.